Mutucast. Ruang suara, ruang karya. Assalamualaikum Sobat Mutu. Selamat datang di Mutucast, ruang suara, ruang karya. Tempatnya belajar ngobrol, berbagi, dan menginspirasi. Karena setiap suara punya cerita dan setiap karya punya makna. Bersama PR-IPN SMP Mutu. Mari bicara, menginspirasi, dan berkarya. This is Mutucast. Selamat datang di episode perdana Mutucast, ruang suara, ruang karya. Buat kalian yang baru pertama kali mendengar podcast ini, kenalan dulu yuk. Mutucast adalah ruang baru dari PR IPM SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Tempatnya mengobrol, berbagi cerita, menyampaikan gagasan, dan tentunya menghasilkan karya. Kenapa namanya Mutucast? Karena kami ingin menghadirkan sebuah ruang di mana pelajar bisa bersuara. Bersuara bukan sekedar berbicara, tetapi berani menyampaikan ide, pengalaman, pendapat, inspirasi, bahkan cerita-cerita menarik yang mungkin selama ini belum banyak didengar. Dan bukan hanya ruang suara, Mutucast juga menjadi ruang karya. Di sini kita akan mengenal berbagai karya dan prestasi siswa, mengobrol bersama guru, alumni, tokoh inspiratif, pengurus IPM, dan tentunya teman-teman pelajar yang punya cerita untuk dibagikan. Jadi Mutucast bukan hanya tentang siapa yang bicara, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan dan apa yang bisa kita pelajari bersama. Sobat Mutu, di episode pertama ini kita mau kenalan dulu ya. Saya Erina dari kelas 8 Smart di PR IPM SMP Mutu dan sebagai bidang humas. Salam kenal ya. Kalau saya Laras dari kelas 9 Excellent di PR IPM SMP Mutu sebagai kepala bidang humas. Salam kenal juga ya. Oh ya, Elvina. Episode pertama ini spesial sekali loh, karena kita akan mengobrol tentang sesuatu yang sangat luar biasa di SMP Mutu. Bahas apa tuh Kak Laras? Kita akan mengobrol tentang Milad ke-71 SMP Mutu. Kita juga kedatangan tamu yang luar biasa nih Kak Laras. Beliau adalah Kepala SMP Mutu, Bapak Ari Widiatmoko, Sarjana Pendidikan. Selamat datang Pak Ari. Selamat datang. Karena ini baru episode pertama, boleh Pak memperkenalkan diri kepada Sobat Mutu sekaligus memperkenalkan SMP Mutu ini. Hai Sobat Mutu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa anak-anakku tersayang di episode perdana ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, bicara tentang SMP Mutu, sekolah ini bukanlah hanya sekedar bangunan fisik, bertemunya antara anak-anak dan Bapak Ibu guru, akan tetapi ini bisa dikatakan sebagai rumah kedua kita semua, karena di sini anak-anak dari potensi, bakat, minat akan mendapatkan wadah, mendapatkan bimbingan dengan penuh kasih sayang dan disinari dengan keteladanan. Kemudian mereka juga akan ditingkatkan, bahkan dipush, tidak hanya melalui prestasi akademik, akan tetapi SMP Mutu ini akan menjadikan anak-anak yang ada di sini menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, akan tetapi istimewa, sopan, santun secara akhlak dan karakter. Dengar-dengar nih Pak, SMP Mutu baru saja Milad ke-71. Teman-teman pada tanya nih Pak, SMP Mutu tahun ini miladnya kayak gimana? Acaranya apa saja? Boleh dijelaskan Pak? Di usia yang ke-71 tahun ini kami benar-benar merasa sangat bangga yang tidak terkira dengan usia yang tidak hanya sudah sangat berpengalaman, sangat matang, akan tetapi benar-benar usia yang membawa kita penuh dengan kebijaksanaan. Nah, Milad pada tahun ini dirancang tidak hanya untuk memeriahkan atau memberikan sebuah pertunjukan atau tayangan, hanya selebrasi biasa, akan tetapi syarat dengan penuh makna. Kita bisa menunjukkan potensi kemampuan akademik, ada pertunjukan pentas, ada pertunjukan seni, bahkan di ending nanti akan ada puncak yaitu syukuran. Dikemas dalam pengajian akbar, insya Allah tidak hanya melibatkan internal sekolah saja, akan tetapi kita akan melibatkan alumni, orang tua, dan para tokoh Muhammadiyah yang ada di sekitar kita. Nah
Tahun ini SMP Mutu kembali mengadakan berbagai rangkaian kegiatan. Sebenarnya bagaimana proses di balik persiapan seluruh rangkaian tersebut, Pak? Yang paling membedakan milad pada tahun ini dengan milad sebelumnya adalah keterlibatannya. Kalau milad-milad sebelumnya itu hanya sekedar internal antara anak-anak VPM dengan staf, guru, dan karyawan. Kan tetapi milad kali ini kita lebih luas lagi. Kita akan melibatkan para alumni, melibatkan pada orang tua, bahkan kita akan melibatkan para tokoh masyarakat yang ada di sekitar ini. Nah, kita eh, lebih banyak melibatkan masyarakat yang lebih luas agar SMP Mutu kita sekarang ini lebih banyak dikenal luas dan lebih mengglobalisasi, lebih semuanya lebih mengenal terkait sekolah kita. Berarti akan ramai sekali ya itu, Pak? Tentu, insya Allah penyelenggaraannya dimulai hari besok itu, hari Selasa. Nah, nggak sabar nih, Pak. Ya, disiapkan ya. Ya. Setelah melihat perjalanan SMP Mutu yang ke-71 tahun ini, hal apa yang paling membuat Bapak bangga? Anak-anakku, tentu saya sangat bangga sekali. Tidak hanya bagaimana prosesi milad kita, akan tetapi benar-benar milad kita ini membuktikan bahwa sekolah kita bisa menunjukkan sesuatu yang esensial, sesuatu yang fenomenal. Tidak hanya mewadahi para bakat mereka di dalam rangkaian milad besok, akan tetapi benar-benar semua siswa itu akan menunjukkan potensinya, minatnya, dan bakatnya untuk bisa disampaikan, ditunjukkan di depan teman-teman yang ada di sekolah kita. Di beberapa kesempatan, Bapak sering menyampaikan tidak ada apapun yang tetap dan tidak berubah, karena yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Kalau menurut Bapak, apa yang harus tetap ada di SMP Mutu ini meskipun sekolah harus tetap berkembang dan berubah? Memang benar anak-anakku, satu-satunya yang abadi itu di dunia ini hanyalah perubahan. Mungkin teknologi terus akan berkembang, kurikulum itu akan selalu beradaptasi, akan tetapi ruh dari sekolah kita yaitu pembentukan karakter Islami, baik melalui pembiasaan setiap pagi, baik melalui tahfidz, itu akan selalu harus ada, harus tidak boleh ditinggalkan, karena dengan adanya karakter yang baik sebagai pondasi yang kokoh bagi setiap anak dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, bahkan tuntutan zaman dan pergaulan itu tetap akan terjaga dengan karakter yang Islami tersebut. Kalau membayangkan SMP Mutu beberapa tahun ke depan, Bapak ingin sekolah ini menjadi seperti apa? Saya membayangkan beberapa tahun ke depan sekolah ini akan menjadi sekolah percontohan anak-anakku. Karena dengan kemampuan akademik pada anak-anaknya dan fondasi kokoh karakter yang melekat pada diri mereka, maka sekolah ini benar-benar mempunyai sebuah karakter. Tidak hanya mencetak generasi yang berkemajuan, akan tetapi mereka berprestasi serta memiliki budaya karakter yang baik. Nah, saya ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang inklusif, sekolah yang bisa mewadahi semuanya, bahkan sekolah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Berarti mengikuti perubahan-perubahan tersebut ya, Pak? Tentu. Apa harapan Bapak untuk murid SMP Mutu saat ini menjadi bagian dari perjalanan sekolah? Untuk anak-anakku tersayang, karena kalianlah SMP Mutu bisa sampai saat ini. Jangan takut bermimpi untuk menjadi yang lebih besar. Tidak perlu kamu ragu untuk memiliki mimpi yang tinggi. Terus berprestasi. Bagaimana prestasi kamu bisa capai dengan belajar, dengan berdoa, dan tentu selalu mendengarkan apa yang disampaikan orang tua kalian di rumah, Bapak Ibu guru sebagai orang tua kalian yang ada di sekolah. Yang terakhir, kalau Bapak bisa memberikan suatu ucapan untuk SMP Mutu di milad tahun ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Teruslah melangkah, teruslah menyinari, jadilah generasi yang berkemajuan, berprestasi, berbudaya.
71 tahun mencerahkan, mencetak generasi yang berkemajuan. Gak terasa kita sudah sampai di penghujung episode Mutukas hari ini. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arif karena telah menyampaikan banyak informasi di Mutukas ini. Terima kasih sudah berbagi cerita, pengalaman, dan tentunya banyak inspirasi untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Sobat Mutu, terima kasih sudah menemani perjalanan kita di Ruang Suara, Ruang Karya. Ingat, jangan takut untuk bersuara, jangan ragu untuk berkarya, karena setiap suara punya cerita dan setiap karya punya makna. Saya Laras dan saya Ervina, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mutukas hari ini. Mutukas, Ruang Suara, Ruang Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.